Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalista Putri Andini dengan NIM 18622500057 dari Prodi PG PAUD semester 1 Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan yang diampu oleh dosen Ibu Lia Kurniawati SPD MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pilar-pilar dalam pendidikan. Dalam upaya meningkatkan kualitas suatu bangsa dapat dilakukan melalui peningkatan mutu pendidikan. Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui lembaga UNESCO yang bergerak di bidang pendidikan, pengetahuan, dan budaya mencanangkan 4 pilar pendidikan, yakni yang pertama learning to know, yang kedua learning to do, yang ketiga learning to be, dan yang keempat learning to live together. Keempat pilar tersebut secara sinergi membentuk dan membangun pola pikir pendidikan Indonesia. Adapun 4 pilar tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu learning to know. Pilar pertama ini memiliki arti bahwa peserta didik dianjurkan untuk mencari dan mendapatkan pengetahuan sebanyak-banyaknya melalui pengalaman-pengalaman. Hal ini dapat memicu munculnya sikap kritis dan semangat belajar peserta didik meningkat. Learning to know selalu mengajarkan tentang arti pentingnya sebuah pengetahuan, karena di dalam learning to know terdapat learning how to learn. Artinya peserta didik belajar untuk memahami apa yang ada di sekitarnya, karena itu adalah proses belajar. Yang kedua, learning to do. Pilar kedua menekankan pentingnya interaksi dan bertindak. Di sini para peserta didik diajak untuk ikut serta dalam memecahkan permasalahan yang ada di sekitarnya melalui sebuah tindakan nyata. Belajar untuk menerapkan ilmu yang didapat, bekerja sama dalam sebuah tim guna untuk memecahkan masalah dalam berbagai situasi dan kondisi. Learning to do berkaitan dengan kemampuan hard skill dan soft skill. Soft skill dan hard skill sangat penting dan dibutuhkan dalam dunia pendidikan, karena sesungguhnya pendidikan merupakan bagian terpenting dari proses penyiapan SDM atau sumber daya manusia yang berkualitas, tangguh, dan terampil dan siap untuk mengikuti tuntutan zaman. Peserta didik sebagai hasil dari produk pendidikan memang harus dituntut memiliki kemampuan soft skill dan hard skill. Yang ketiga ada learning to be. Pilar ketiga artinya bahwa pentingnya mendidik dan melatih peserta didik agar menjadi pribadi yang mandiri dan dapat mewujudkan apa yang peserta didik impikan dan cita-citakan. Penguasaan pengetahuan dan keterampilan soft skill atau hard skill merupakan bagian dari proses menjadi diri sendiri atau learning to be. Menjadi diri sendiri dapat diartikan sebagai proses pemahaman terhadap kebutuhan jati diri, belajar untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat. Belajar menjadi orang yang berhasil sesungguhnya merupakan proses pencapaian kualitas diri. Dan yang terakhir atau yang keempat, learning to live together. Pilar terakhir artinya menanamkan kesadaran kepada peserta didik bahwa mereka adalah bagian dari kelompok masyarakat. Jadi, mereka harus mampu hidup bersama. Dengan makin beragamnya etnis di Indonesia, kita perlu menanamkan sikap untuk dapat hidup bersama. Pada pilar keempat ini, kebiasaan hidup bersama, saling menghargai, terbuka, memberi dan menerima perlu dikembangkan di sekolah dengan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Dapat dijadikan sebagai bekal untuk mampu berperan dalam lingkungan di individu tersebut berada, dan sekaligus mampu menempatkan diri sesuai dengan perannya. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.